Halo semuanya, selamat datang di tutorial penggunaan media Scratch dalam menyelesaikan permasalahan matematika pada materi sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi. Mungkin pada beberapa waktu yang lalu kalian telah dapat menyelesaikan permasalahan SPLDV dengan metode substitusi secara manual. Maka pada video kali ini kita akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan bantuan media Scratch. Caranya kita masuk ke media Scratch dengan mengetikkan scratch.meet.edu di aplikasi Firefox atau yang lainnya. Setelah itu ada tampilan seperti ini, maka kita tinggal klik Start Creating. Nah, apabila sudah ada tampilan seperti ini, maka artinya kalian sudah masuk ke dalam media Scratch dan ini adalah tampilan lembar kerjanya. Nah, untuk gambar yang hijau ini kalian close saja karena ini tidak akan digunakan. Nah, pada media Scratch ini adalah lembar kerjanya, ini adalah hasil yang akan kita tunjukkan setelah mendapatkan coding yang pas. Saudara didik sekalian, pada lembar ini bisa kita ganti sesuai dengan keinginan kalian. Ini namanya backdrops, ini namanya adalah sprite. Sprite ini bisa kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian. Nah, caranya bagaimana? Klik saja ke sprite ini yang ada tanda seperti ini. Ini adalah untuk memilih sprite-nya masing-masing. Tinggal choose a sprite. Nanti kalian bisa tinggal klik saja untuk memilih sprite mana yang akan kalian pilih. Terserah mau yang mana. Mungkin coba kita klik saja dulu satu ini. Nah, akan timbul atau muncul sprite yang baru. Bagaimana dengan sprite yang lama? Apabila kita tidak menginginkan sprite ini, tinggal klik saja pada gambarnya, kemudian silang pada tanda ini, pada tanda silang, dan tinggal di close. Nah, sprite ini juga bisa kita atur besar kecilnya dengan kita lihat pada klik size. Jika ingin 50%, tuliskan saja 50%, maka dia akan berubah. Nah, ini diatur sesuai dengan keinginan kalian, boleh saja. Nah, tapi pada video kali ini saya menggunakan sprite yang sudah saya pilih, yang sudah saya sesuaikan dengan tema budaya kita, yaitu Bepadau. Maka saya menggunakan gambar seorang yang menggunakan baju adat sesuai dengan khasnya Bepadau. Lihat seperti ini, terlalu besar maka saya akan mengecilkannya. Nah, saya letakkan di sini. Bisa diletakkan kemana saja ya peserta didik, dan seperti tadi akan saya silang. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita mengganti backdrops? Backdrops ini tinggal klik saja pada tulisan backdrops, lalu bisa choose a backdrop seperti biasa tadi. Kalian bisa memilih latar mana atau backdrop mana yang mau kalian pilih. Saya seperti ini dengan blue sky. Nah, maka backdropsnya akan berganti. Namun seperti sprite tadi, saya akan menggunakan backdrops yang berhubungan dengan kebudayaan Bepadau, maka akan saya upload dari gambar yang sudah saya pilih. Nah, diklik saja, sebentar dia akan keluar. Nah, seperti ini. Bagaimana ini kita kembalikan lagi pada kode. Klik kode, maka akan kembali kepada settingan awal. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan bagaimana sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan media Scratch. Tapi terlebih dahulu kita ingatkan dulu permasalahan yang ada pada modul yang telah kalian pelajari sebelumnya. Baik, berikut permasalahannya. Nah, di sini terlihat bahwa permasalahannya itu adalah pada saat festival Bepadau.
Nah, warga desa Tidung itu akan bergotong royong mempersiapkan perahu adat Padau Tujuh Dulung sebagai simbol kebersamaan dan kepelestarian budaya. Nah, untuk itu, untuk mempercantik hiasan perahu, maka panitia membutuhkan dua jenis kain, yaitu kain kuning dan kain hijau. Nah, total panjang kedua kain yang diperlukan adalah 30 meter dengan panjang kain kuning itu adalah 4 meter lebih panjang dari kain hijau. Nah, panitia perlu mengetahui panjang masing-masing kain agar dapat menghias perahu secara seimbang. Nah, dari permasalahan ini timbul pertanyaan, yaitu berapa panjang kain kuning dan kain hijau yang diperlukan panitia. Nah, untuk itu kita cermati terlebih dahulu permasalahan yang ada pada soal bahwa diperlukan kain kuning dan kain hijau. Maka dapat kita misalkan bahwa kain kuning itu dengan variabel X dan kain hijau itu adalah variabel Y yang masing-masing panjangnya itu di dalam meter. Nah, ingatkan baik-baik bahwa bentuk umum persamaan linear dua variabel itu ada yang namanya koefisien A1 variabelnya X, koefisien B1 variabel Y, dan ada konstanta yang pertama untuk persamaan yang pertama. Nah, kita perhatikan baik-baik, yaitu ada statement total panjang kedua kain yang diperlukan adalah 30 meter. Maka ini ada kedua kain, berarti ada variabel X dan variabel Y. Maka ditotalkan, kita hubungkan dia dengan tanda penjumlahan atau operasi penjumlahan, yaitu plus. Maka dari statement yang pertama ini kita peroleh persamaan yang pertama, yaitu X tambah Y sama dengan 30, karena ini menyimbolkan panjang kain X, kain kuning dan kain hijau yang diwakilkan oleh variabel X dan variabel Y. Nah, statement kedua itu panjang kain kuning 4 meter lebih panjang dari kain hijau. Maka kain kuning ini adalah kain yang lebih panjang 4 meter dari kain hijau. Maka dapat kita tulis sebagai X sama dengan Y tambah 4 atau X kurang Y sama dengan 4. Nah, setelah kita mencermati, ternyata sudah dapat kita buat dua buah persamaan dari permasalahan Bapak Dau tadi, yaitu ada kita buat dua persamaan X plus Y sama dengan 30 untuk persamaan 1 dan X min Y sama dengan 4 untuk persamaan yang kedua. Nah, nanti boleh diingat di dalam modul sudah tertera rumus bagaimana cara mendapatkan nilai Y dan mendapatkan nilai X dengan cara mensubstitusi antara nilai X ke dalam Y atau nilai Y ke dalam X. Nah, dalam video kali ini kita akan mensubstitusi nilai Y pada variabel X. Maka nanti yang akan kita cari terlebih dahulu adalah nilai Y. Nah, sekarang akan mulai kita menentukan bagaimana mencari nilai X dan nilai Y atau berapa panjang kain kuning dan berapa panjang kain hijau dengan menggunakan metode Scratch. Nah, langkah pertama, peserta didik, kalian bisa klik event ini, kemudian kalian lihat ada di sana ada bendera hijau ya. Kalian tekan, kemudian bisa kalian geser ke lembar kerja. Tadi yang Ibu bilang ada ke lembar kerja itu, yang putih ini ya. Kita klik di sini. Oke. Nah, ini tanda bendera ini nanti supaya pada lembar yang di sini nanti akan bisa muncul yang akan ditanyakan atau yang akan kita tentukan, yaitu nilai X dan nilai Y. Baik, setelah itu, setelah meletakkan bendera pada lembar kerja, kita lari ke operators atau langsung ke variabel untuk menentukan variabel dengan cara cari tulisan
make a variable, karena tadi kita sudah lihat ada variabel-variabel yang kita tentukan tadi, ada x plus y sama dengan 30, berarti di variabel x ini ada koefisien atau A1-nya yaitu 1, dan B1-nya juga dari persamaan 1 ini adalah 1 karena A1x tambah B1y sama dengan C1. Di sini x-nya berarti koefisiennya tidak ditulis, maka kita tahu bahwa koefisiennya pasti 1. Pada variabel y juga tidak nampak koefisien yang dituliskan, berarti di variabel y ini terdapat koefisien, terdapat koefisien yaitu 1, dan C1-nya atau konstantanya adalah 30. Maka kita akan buat variabelnya. Kita klik make a variable, kita tulis tadi ada A1, tulis A1 secara manual, lalu klik OK. Kemudian untuk membuat B1-nya kita klik lagi make a variable, kita tuliskan B2, tulis OK. Kemudian ada C1, kita tuliskan C1, klik OK lagi. Kemudian karena ini baru persamaan yang pertama, maka lalu kita buat untuk koefisien dan variabel serta konstanta untuk persamaan yang kedua. Kita lihat variabel x pada persamaan 2 tidak ada angkanya, tapi tetap ada koefisiennya di sini. Berarti koefisiennya 1. Kemudian di variabel y juga tidak terlihat ada angka, tapi tetap ada koefisiennya, itu nilai negatif 1, dan C2-nya itu 4. Kita buat variabelnya dulu, kemudian kita baru tentukan nilainya, yaitu ada A2, maaf ini A2. Kemudian klik lagi make a variable, tulis B2. Oh C2 tadi, maaf tadi kita belum bikin B1-nya tapi B2. Pokoknya ini nanti ditulis urut ya peserta didik. 1 A2, A1, B1, C1, A2, B2, dan C2. Kemudian apalagi yang perlu kita tuliskan, yaitu nilai X dan nilai Y-nya. Maka kita tulis sini nilai X, dan lagi kita buat nilai Nah, setelah membuat variabel-variabel ini, nah sekarang kita buat nilainya. Bagaimana nilainya? Kita masih di sini, kita ambil nih, masih di variabel, kita ambil set A1-nya, kita tarik ke lembar kerja A1, letakkan di bawah bendera. A1 itu kita nilainya berapa tadi? A1, lihat di pada persamaan. A1 itu koefisiennya variabel X, nilainya adalah 1, maka kita ganti dia dengan 1. Kemudian kita tarik lagi ini yang set A1 tuh ya, bukan yang by. Nah ini kita ganti, tinggal kita ganti dengan B1. Kita lihat B1 itu nilainya adalah positif 1, kita ganti dia dengan 1. Nah, seperti itu kita tarik lagi untuk mendapatkan nilai C1. Letakkan di bawah C1. B1 kita cari, menggantinya dengan apa? Klik tanda panah ke bawah. Kemudian ada nih, kita cari C1. Kita ganti nilainya dengan sesuai dengan persamaan, yaitu 30. Ini sudah persamaan 1, kemudian kita buat juga nilai variabel koefisien dan konstantanya untuk persamaan 2. Fokus persamaan 2 sama caranya, tarik set A1 ke lembar kerja. Nah, jangan lupa harus diganti, ini tidak lagi A1 tapi ini adalah A2. Kemudian jangan lupa ganti, dia nilainya adalah 1 nih, 1. Kemudian kita tarik lagi yang ini,
tarik lagi ke lembar kerja. Tapi jangan lupa kita ganti dengan B2. Lihat nilai B2 yang ada pada persamaan 2. Positif ada atau negatif? Dia negatif 1. Karena dia negatif Y, maka nilainya adalah negatif 1. Kemudian masih kurang, yaitu konstanta. Untuk persamaan yang kedua kita tarik lagi. Nah, sekarang kita tarik dia dengan nilai, kita ganti dengan nilai C2, yaitu nilainya adalah 4. Nah, karena kita akan mencari nilai X dan nilai Y di sini, maka kita tarik juga di sini si set ini ke lembar kerja. Kemudian kita ganti, kan kita tadi sudah membuat A1, B1, C1, A2, B2, C2 dan nilai X dan nilai Y, maka ada tulisannya di sini nanti, yaitu nilai X. Kembali seret lagi ini ke lembar kerja, kita ganti dengan nilai Y. Oke. Nah, setelah kita menentukan semua nilai dari A1, B1, C1, A2, B2, dan C2. Nah, sekarang giliran untuk menentukan nilai X dan nilai Y-nya. Nah, nilai X dan nilai Y-nya bisa kita perhatikan dengan menggunakan rumus yang sudah ada pada modul kalian masing-masing. Di sini sudah saya tuliskan bahwa kita harus menentukan nilai Y-nya dulu, karena kita akan mensubstitusi nilai Y ke dalam nilai X. Oke, nah caranya bagaimana kita menentukan nilai Y-nya terlebih dahulu? Kita klik operators, kemudian kita lihat bagaimana bentuk persamaan ini. Persamaan dari rumusnya, ada pembagian di dalamnya, maka kita cari operators yang mengandung operasi pembagian, yang yaitu urutan yang keempat ya, 1, 2, 3, 4. Kita ambil, kita klik, kemudian kita tulis, masukkan ke dalam nilai ini. Nah, perhatikan peserta didik, untuk memasukkan secara tepat si lingkaran yang ada pada nilai Y-nya itu fokus kepada nilai 0, harus sudah ada lingkaran putihnya di luarnya seperti ini. Nah, maka ini bisa masuk secara tepat. Nah, setelah itu ada operasi apa lagi di situ? Kita lihat ada operasi pembagian sudah. Kemudian kita lihat yang di atas, oh ada operasi pengurangan. Maka pada kolom ini, pada lingkaran ini akan kita kasih dia dengan operasi pengurangan. Ini nomor 2 dari atas, 1, 2. Kita ambil, tarik, sama seperti tadi ibu bilang, perhatikan bahwa lingkaran pada operasi di atas itu harus ada lingkaran putihnya. Ini tidak pas, kemudian kita maju sedikit. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah pas, kita lepaskan ya. Nah, seperti itu. Oke, ini untuk yang di atas. Kemudian lihat yang di atas itu terdiri dari apa? Pengurangan, kemudian pada variabel yang di depan itu ada terdiri dari 2 variabel yang dihubungkan dengan operasi perkalian. Artinya ada A1 dikali C2 dikurang A2 dikali C1. Maka di sini sudah ada pengurangannya. Pada masing-masing lingkaran ini kita tambahkan dia dengan operasi perkalian. Nah, operasi perkalian ada pada urutan ketiga. Ini dia 1, 2, 3. Ini masing-masing kita letakkan di lingkaran kiri dan lingkaran kanan pada operasi di atasnya. Kita ambil ini, kita letakkan di sini. Harus benar-benar masuk ke lingkaran yang di depannya ya. Jadi ini bukan di belakangnya, kita maju dikit kalau belum masuk. Nah, ini sudah pas, sudah ada lingkaran putih di luarnya, kemudian kita lepaskan. Nah, ini komplit untuk misi yang di depannya. Jangan lupa di belakangnya juga seperti itu, karena ada A2 dan C2. Operasi kita ambil lagi, operasi perkalian. Masukkan ke lingkaran yang kedua di sini. Oke, lepaskan. Nah, sekarang sudah selesai untuk yang di atas.
A1 kali C2 dikurang A2 dikali C1. Sekarang untuk di bawahnya, ternyata di pembagian di bawahnya juga ada dua persamaan. A1B2 dikurang A2B1. Maka kita letakkan operasi pengurangan sama seperti yang di atas tadi. Kita tarik ya, masukkan ke sini. Nah, jangan lupa harus seperti ini ya. Lepaskan, kemudian sama seperti yang di atas tadi ada A1 kali B2, maka harus kita tempatkan operasi perkalian. Ambil, kita letakkan di depan dulu. Oke, kemudian di belakangnya lagi. Nah, setelah seperti ini dirasa sudah oke, sudah betul susunan rumusnya seperti ini, maka kita balik lagi ke variabel. Nah, kita lihat di rumusnya di atas di sini kita isi dengan A1 dikali C2. Kita ambil dari mana nih? Dari sini A1, kita tarik A1. Masukinnya juga hati-hati ya, peserta didik. Nah, sudah lingkar seperti ini kita lepaskan. A1 dikali C2, ambil C2-nya, masukkan lagi ke sini. Lihat, hati-hati, lepaskan. Kemudian dikurang A2 dikali C1. Ambil A2, masukkan lagi ke sini. Belum, ya, lepaskan, dikali C1. Oke, komplit untuk yang di atas. Sekarang yang di bawah. Yang di bawah adalah A1 kali B2. A1 tekan betul-betul ya, dikali B2, ambil lagi B2-nya, dikurang A2, tarik, dikali B1. Nah, seperti itu. Nah, untuk mengetahui apakah nilai I-nya sudah bisa didapatkan, kita klik bendera di sini. Nah, kita lihat sudah ada nilai Y yang didapat adalah 13. Karena nilai Y sama dengan 13 sudah diketahui, maka kita langsung bisa dapatkan nilai X dengan sama memasukkan rumus yang ini ke dalam lembar kerja ini. Caranya tadi apa? Kita klik operator, kita balik lagi ke operators. Setelah itu balik ke operators lagi untuk mencari bagaimana kita membuat persamaan ini rumusnya. Oke, berarti ada pembagian atas dan bawah. Kita cari operatornya. Operator keempat pembagian. Kita tarik, kita lepaskan pada nilai X. Setelah itu lihat di atas ada dua pengurangan, yaitu C1 dikurang B1 kali Y. Berarti di atas ada pengurangan dan perkalian, tapi yang kita buat dulu adalah pengurangan. Operator kedua ambil, lalu kita lepas yang di depan. Nah, selalu ya, apabila sudah ada lingkaran putihnya baru kita lepas. Nah, kemudian ada apa tadi? Kita lihat ada perkalian B1 kali Y1. Ambil operasi perkalian, lalu kita masukkan di sini. Nah, seperti ini sudah pas menentukan rumusnya. Kita kembali lagi ke variabel. Apa yang kita perlukan? Ada perlu C1, tarik. Kita masukkan ke lingkaran yang pertama. Oke. Yang kedua B1 kali Y. B1 kita ambil, masukkan ke lingkaran kedua. Oke, dan Y, mana nilai Y? Kita ambil nilai Y. Nilai Y kita ambil, kita masukkan ke dalam kolom ini. Kemudian dibagi dengan A1. Tarik A1-nya, masukkan ke ini, ke lingkaran yang kedua. Sekarang kita lihat
Sudah dapat belum nilai X-nya? Kita klik bendera hijau. Wow, ternyata sudah kita dapatkan nilai X-nya 17 dan nilai Y-nya 13. Nah, setelah itu untuk supaya nanti si sprite-nya ini bisa berbicara menentukan nilai X dan nilai Y-nya, kita akan lakukan nah, agar si sprite ini akan mengeluarkan pernyataan kesimpulan, maka dari itu kita bisa klik looks, kemudian klik say hello dan kita pindah ke lembar kerja. Selanjutnya setelah ini kita beralih ke operator, kemudian pilih join apple banana untuk kita masukkan ke dalam kolom hello. Join apple banana ini untuk membuat pernyataan kesimpulan. Nah, pada apple kita tulis manual apa yang mau kita tuliskan, bahwa seperti ini. Jadi panjang kain kuning adalah berapa meternya. Karena ini nilai X, kita kembali ke variabel untuk memasukkan nilai X. Kemudian untuk nilai Y kita klik kembali looks, kemudian tarik say hello, kemudian ke operator lagi, ambil tarik join apple banana untuk dimasukkan ke kolom hello. Ini kita ganti apple-nya dengan jadi panjang kain hijau. Nah, banananya variabel Y, maka kita tarik variabelnya, nilai variabel Y-nya. Di sini. Nah, setelah itu kita lihat apakah sama kesimpulannya bisa keluar. Ya, nih. Jadi panjang kain hijau adalah 13 dan panjang kain kuning adalah 17. Nah, bagaimana peserta didik? Apakah sama jawaban yang kalian buat di modul dan di aplikasi Scratch? Jika sama, berarti kalian sudah dapat menyelesaikan permasalahan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode substitusi berbantuan media Scratch. Nah, setelah itu untuk menyimpannya bagaimana? Kalian klik file, kemudian save to your computer. Setelah itu nanti bisa kalian buka dan kalian simpan sesuai nama yang dibutuhkan. Nah, setelah menyelesaikan permasalahan matematika pada materi sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode substitusi berbantuan media Scratch, maka selanjutnya kalian bisa mengerjakan proyek yang sudah disediakan pada e-modul. Terima kasih, selamat belajar.